Hello, welcome to our channel. Di sini kami dari kelompok 2. Izinkan sedikit kami untuk menjelaskan tentang sejarah humas dan membership YouTube ya. Sebelumnya, yuk kenalan dengan anggota kami. Saya Nazo Shiva. Saya Tasya Dunda. Saya di sini Yusuf Alif. Sejarah perkembangan humas atau PR di dunia. Menurut Bates, tahun 2003, pada akhir abad ke-20, PR ini mengalami perkembangan pesat berkat adanya konferensi sejarah hubungan masyarakat internasional. Lalu PR dikembangkan di wilayah Eropa. Secara singkat bisa saya jelaskan bahwasannya PR ini tadinya adalah profesi dari jurnalis, tapi beralih ke dalam bidang komunikasi. Nah, oleh karena itu, pada tahun 1980-an, universitas-universitas di Eropa ini sudah mengajarkan PR menjadi profesi yang mandiri dan terpisah dari profesi jurnalis. Lalu muncullah dua organisasi PR besar di dunia, yaitu ICCO dan PRCA, yang dimana ICCO adalah International Communication Consultancy Organization dan PRCA adalah Public Relations and Communication Associations. Sehingga pada abad ke-21, PR ini sudah menjadi praktik komunikasi utama. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan humas di Indonesia. Sejarah PR di Indonesia ini dapat dibagi menjadi 5 periode utama. Pertama, pada periode awal kemunculan negara Indonesia di mana para tokoh penting berembuk untuk merumuskan identitas bangsa. Kedua, pada era Jepang memanfaatkan PR untuk mendukung tujuan politik dan ekonomi mereka di Indonesia. Lalu periode ketiga, masa pemerintahan Soekarno yang dimana Indonesia merdeka dan Soekarno memanfaatkan propaganda untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Periode keempat, masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung cukup lama dan berakhir dengan reformasi politik. Lalu yang terakhir, periode kelima, periode reformasi, di mana Indonesia mengalami perubahan besar dalam aspek politik dan sosial dengan banyaknya perkembangan dalam dunia PR. Lalu muncullah era yang dimana terdapat banyak sekali kemajuan mengenai teknologi digital, sehingga PR di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari karena peran internet dalam mengubah pola komunikasi PR ini sudah sangat jelas di depan mata, seperti perubahan dari komunikasi satu arah menjadi dua arah, sehingga adaptasi dengan gaya komunikasi yang sesuai dengan audiens sangat dibutuhkan oleh public relations dalam dunia digital sekarang ini. Oleh karena itu, banyak sekali dampak munculnya internet bagi seorang PR. Yang pertama, bisa dibilang penyebaran informasi sekarang ini lebih luas, cepat, dan efisien. Yang kedua, press release pun sudah bisa ditulis melalui situs web dan mailing list. Yang ketiga, ada pengelolaan opini publik yang lebih efektif. Seperti contohnya, kita bisa menggunakan media monitoring dalam melakukan audit persepsi publik. Yang keempat, ada penghematan waktu dan biaya. Lalu yang kelima, dengan adanya digital, jangkauan audiens yang kita garap bisa lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur membership YouTube dan hubungannya dengan PR. Hubungannya dengan PR sangat erat. Fitur ini memberi kesempatan bagi praktisi PR untuk menciptakan konten eksklusif bagi audiens yang benar-benar tertarik dengan brand atau organisasi. Melalui membership, menurut kami, praktisi PR dapat membangun komunitas yang lebih loyal dan terikat, mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang audiens inti, serta menciptakan jalur komunikasi yang lebih personal. Fitur membership juga meyakinkan PR untuk mendapatkan umpan balik langsung dari anggota yang berlangganan, yang sangat berharga untuk menyempurnakan strategi komunikasi. Sebagai tambahan, membership menawarkan sumber pendapatan alternatif yang dapat mendukung upaya PR jangka panjang untuk mengembangkan konten berkualitas dan mempertahankan hubungan dengan publik. Beberapa fitur yang ditawarkan pada YouTube membership adalah emoji khusus, video eksklusif, live stream eksklusif, dan sebagainya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur YouTube. YouTube memiliki berbagai fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menonton, berbagi, dan mengelola konten video. Berikut adalah beberapa fitur utama YouTube. Pertama, ada pencarian video. Di sini ada fitur untuk mencari video agar memudahkan penggunanya. Kedua, ada rekomendasi video. Di sini ada rekomendasi video yang sering saya tonton, seperti saya suka nonton catur, nonton podcast, nonton Mobile Legends. Selanjutnya ada fitur untuk subscribe dan notifikasi.
Pengguna dapat berlangganan subscribe ke channel favorit mereka dan menyalakan lonceng notifikasi tersebut agar mendapat pembaruan tentang channelnya. Selanjutnya ada like, dislike, dan komentar. Pengguna bisa menyukai like atau tidak menyukai dislike video serta memberikan komentar untuk berinteraksi dengan pembuat konten. Selanjutnya ada fitur YouTube Premium, layanan berbayar yang menawarkan pengalaman tanpa iklan. Lalu, sekarang saya akan menjelaskan tentang kaitan dan implementasi sejarah perkembangan Humas dengan fitur YouTube Membership. Sejarah perkembangan Humas tidak jauh dengan komunikasi, yang lebih tepatnya pada tahun 1990-an, Eropa memimpin PR dunia melalui pembentukan ICCO dan PRCA, menjadikan PR praktik komunikasi utama hingga abad ke-21. Kaitannya dengan YouTube Membership adalah fitur tersebut juga merupakan sebuah praktik komunikasi di zaman sekarang yang memungkinkan pengirim pesan atau pemilik channel mengomunikasikan sesuatu yang lebih dekat dan eksklusif lagi kepada penerima pesan atau penonton channel. Humas pada sebuah brand atau perusahaan juga bisa mengembangkan praktik komunikasinya menjadi sebuah yang terasa dekat dan eksklusif lagi dengan masyarakat melalui YouTube Membership ini. Lalu dalam sejarahnya, Humas mendukung tujuan ekonomi tepatnya pada era Jepang tahun 1942 sampai 1945. Jepang memanfaatkan PR untuk mendukung tujuan politik dan ekonomi mereka di Indonesia. Implementasi serta kaitannya dengan YouTube Membership, yaitu fitur ini, juga mendukung tujuan ekonomi pemilik channel. Kesuksesan ekonomi tersebut bisa memberikan lapangan pekerjaan lebih kepada yang lainnya, berupa membuat tim berisi staf di bidang masing-masing guna membuat konten tertentu di sebuah channel. Kesuksesan ekonomi di sebuah channel juga membuat humas dari channel tersebut mudah dalam menjaga hubungan baik dengan internal atau staf, karena staf akan selalu merasa tercukupi, dengan catatan perusahaan atau brand adil dalam membagi keuntungan. Dalam sejarahnya, humas juga mengutamakan interaksi dua arah. Ini terkait dengan fitur YouTube Membership yang juga membawa konsep interaksi dua arah. Fitur ini membawakan konsep interaksi dua arah melalui komentar dan saran eksklusif dari live chat. Pemilik channel dan penonton channel jadi terasa lebih dekat. Interaksi dua arah ini sangat membantu humas dari sang pemilik channel, brand atau perusahaan dalam mengembangkan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat atau penonton. Last but not least, sejarah humas membuktikan teknologi serta internet berpadu padan terhadap cara kerja humas. Kutipan internet memungkinkan penyebaran informasi lebih luas, lebih cepat, dan lebih efisien. Ini ada kaitannya dengan YouTube Membership sebagai hasil dari adanya zaman serba teknologi dan internet. Misalnya, humas bisa menggunakan YouTube Membership sebagai penyebaran akan kontennya yang bisa membentuk citra dan reputasinya, dan secara bersamaan bisa mendapatkan informasi atau saran dan kritik dari masyarakat secara cepat melalui fitur live chat. Akhir kata, kesimpulannya, sejarah humas baik di dunia ataupun di Indonesia terbukti selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa diimplementasikan dan hidup berdampingan dengan YouTube Membership sebagai hasil perkembangan zaman yang berkolaborasi dengan teknologi serta internet dalam memberikan sesuatu yang cepat, eksklusif, dan kreatif.